He's coming soon. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Wah. Anak Nuha, kita itu ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kembali kita berjumpa di Ereb Sabat, di Syabat Shalom kita kali ini. Dan saya memberikan judul Daftar Elohim kita kali ini yaitu netizen atau netizen. Kalau orang sering kita dengar, apalagi orang-orang yang selalu atau sering terlibat dalam sosial media, ya. Kalau kita sering melakukan itu, entah di Facebook, entah di YouTube atau di apapun yang berhubungan dengan internet, kita akan selalu mendengar atau sering mendengar kata netizen. Nah, kira-kira apa itu netizen? Saudara, kita sering kalau ada orang lagi selfie atau mereka lagi ngevlog, saudara dibilang ya para netizen atau segala macam. Nah, kira-kira apa itu netizen, saudara? Netizen itu kepanjangan dari internet dan citizen. Nah, makanya disingkat netizen dari kata internet dan citizen. Internet artinya adalah sesuatu yang dipakai untuk di dunia media, saudara. Sedangkan citizen itu warga. Jadi netizen ini terdiri dari gabungan kata internet dan citizen atau warga. Sehingga netizen adalah istilah yang sering kali diartikan sebagai warganya internet. Oleh sebab itu seringkali kita berkata netizen itu artinya warganya internet, saudara. Jadi yang biasa disebut sebagai netizen adalah orang-orang yang secara aktif terlibat dalam komunitas online, misalnya gitu, saudara. Jadi kalau kita yang sering terlibat dalam komunitas online, makanya sering disebut dengan kata istilah netizen. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan atau internet secara umumnya. Nah, istilah ini juga menyiratkan minat dan keterlibatan aktif dalam memperbagus lingkungan internet, menjadikan sumber hubungan sosial dan intelektual, khususnya dalam hal akses terbuka, netralitas internet dan kebebasan berpendapat. Netizen juga biasa disebut sebagai cyber citizen yang juga memiliki arti yang sama. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, netizen sendiri kata seorang ahli bernama Michael F. Hoban, saudara. Menurut Hoban, salah satu pelopor internet dan penulis, ditulisnya kata-kata demikian, ya. The net and netizen, the impact the net has a people life, yang artinya dampak net dan netizen itu dampak net terhadap kehidupan masyarakat. Jadi dampaknya internet itu kepada masyarakat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tahun abad ke-21 kita adalah netizen. Karena kita terlibat, hampir semua sekarang orang pasti punya Facebook. Hampir semua orang pasti bisa buka internet. Hampir semua, bahkan sampai anak-anak pun sudah bisa buka YouTube. Apalagi kalau sekarang situasi pandemi begini, mereka online, pasti banyak terlibat, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, seorang penduduk internet dan Anda akan hadir sebagai warga dunia, ya, semua karena konektivitas global yang diwujudkan dalam internet. Anda bisa memandang semua orang sebagai warga Anda, artinya semua orang bisa berkenalan. Kalau dulu orang untuk berkenalan itu ketemu tatap muka, saudara. Sekarang tidak harus. Orang Indonesia bisa berkenalan dengan orang Amerika. Orang Amerika bisa berkenalan dengan orang Kopeng, saudara, dan sebagainya. Hanya dibutuhkan akses, saudara, yaitu internet. Secara fisik mungkin kita sedang hidup di satu negara, saudara. Tetapi Anda atau kita ini sedang berhubungan dengan dunia luar yang besar. Makanya kita bisa melihat sekarang, apapun bisa melihat luar. Kita mau piknik pun sebelum kita ini tour atau piknik, kita browsing dulu. Kita buka internet dulu, mana yang akan kita tuju. Anggaplah kita mau ke luar negeri, ke Swiss.
Kita tinggal cari Swiss lokasinya di mana, kita sudah tahu dulu tujuannya saya mau kemana. Sekarang semuanya, saudara. Dulu kita sering melihat film yang tentang Hobbit, saudara, yang manusia-manusia kecil itu. Wah, itu di mana? Ternyata itu syutingnya atau ngambil filmnya itu ada di New Zealand. Nah, sebelum orang pergi ke sana, saudara, orang bisa cari dulu tempatnya. Oh, daerahnya mana ya ada di tempat itu. Orang sudah bisa akses, saudara. Jadi secara virtual Anda hidup bersebelahan dengan setiap netizen. Artinya kita bisa bertetangga dengan siapapun. Kita bisa bertetangga dengan siapapun, saudara. Artinya kalau dulu yang namanya tetangga itu sebelahan, sekarang kita bisa bertetangga dengan orang Amerika di dalam Facebook. Tinggal di mana tempatnya dia, kita bisa ngobrol. Kalau saudara tinggal di mana, saudara? Seperti hari ini saya lihat tadi live ada salah satu saudara kita dari India. Bayangkan saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi ada yang live. Ini setiap RF atau Abdallah Sahabat selalu ikut, saudara. Ya saudara, dia selalu ikut. Dia kayak seorang pastor dari India. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah bisa sekarang. Bayangkan jarak Indonesia-India berapa lama kalau ditempuh perjalanan, saudara. Tetapi sekarang dengan dunia internet ini bisa bersama-sama ikut ibadah. Mungkin hanya jamnya saja yang berbeda, tetapi waktunya bisa bersamaan, saudara. Inilah. Nah, perpisahan secara geografis secara sekarang diganti dengan keberadaan dunia secara virtual. Mungkin letaknya berbeda, tetapi secara virtual online begini, kita ada di sini di Papua, yang ada di Bali, yang ada di Kalimantan, bisa bersama-sama dengan kita, saudara. Inilah kecanggihan dunia sekarang ini. Nah, dari sini kita tahu kalau internet dan jaringan-jaringan komputer bekerja layaknya sebuah negara. Jadi kayak semacam sistem negara yang menghapus keterbatasan jarak dan waktu atau ruang dan waktu. Dan para pengguna internet sebagai penduduknya sekarang, kita sebagai netizennya, ya, dapat merasakan manfaat dari komputer global yang sangat berdampak pada hidup kita. Jadi karena ini sekarang kita apapun, saudara yang dikasih, saudara mau masak pun, kalau dulu orang mau pinter masak itu belajar, betul nggak? Oh, lihat orang tuanya masak, mau buat sambal yang enak itu orang tuanya masak bagaimana. Sekarang sudah cukup browsing, cek di internet, buat sambal tomat enak, tinggal klik, oh bumbunya ini caranya begini, semuanya ada, saudara. Nah ini kecanggihannya. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, secara virtual, secara kita ini adalah netizennya. Kita ini warga internetnya, saudara. Jadi penduduknya internetnya, saudara. Oleh sebab itu ada 3 kewarganegaraan kita saat ini. Secara global kita memiliki 3 kewarganegaraan, saudara. Yang pertama adalah kewarganegaraan kita tinggal, yaitu di negara kita. Termasuk saudara yang seperti ini kita ikut live, bisa saja ada yang dari Australia, dia warga negara Australia, yang dari India dia warga negara India, yang dari Indonesia dia warga negara Indonesia. Nah, kalau kita kewarganegaraan kita tinggal di mana, pasti ikutin aturan warga negara di mana kita tinggal. Salah satu aturannya mengikuti tata tertibnya, apa yang harus dikerjakan. Saya harus punya kartu keluarga untuk diakses oleh pemerintah. Saya harus punya KTP atau kartu tanda penduduk, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saya mengikuti tinggal di kampung mana, RT mana, jalan mana, RW mana, kelurahan mana, kecamatan mana, kabupaten mana, provinsi mana. Nah kita tepat, saudara, ada di mana kita tinggal saat ini, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah artinya kita mengikuti, kita tinggal ada di penduduk Indonesia, pasti punya KTP, hampir semuanya punya KTP, saudara. Karena kita melakukan kegiatan, dan kalau kita tinggal di sini, punya tanah di sini, harus punya sertifikat. Salah satu hak kepemilikan untuk tempat tinggal, yaitu tanah dan bangunan di mana kita tinggal. Nah itu untuk menunjukkan, karena kalau kita tidak punya, kita akan bisa diusir. Saudara yang dikasih, oh kamu ini bukan di tempat saya, tanah saya, kamu tidak boleh tinggal, pasti diusir, saudara. Oleh sebab itu harus punya kepemilikan. Dan itu gak mungkin berlaku. Kita ada di Indonesia ini sertifikatnya dari Hong Kong, ya gak bisa. Tetap yang dari Indonesia yang dikeluarkan, saudara.
Ini adalah salah satu tempat kepemilikan. Jadi kewarganegaraan kita tinggal yang pertama. Ada 3 hal kewarganegaraan kita saat ini. Yang kedua adalah kewarganegaraan atau netizen, warga internet. Hampir semua deh, seluruh kehidupan budaya termasuk yang live ini pasti punya, karena kita mengikuti virtual ibadah. Jadi kita warga internet, makanya disebut netizen. Komunitas online artinya mengikuti juga. Di komunitas online ini juga ada aturannya, saudara. Enggak semuanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba kalau seandainya di komunitas online ini kita ngomongnya ngawur, ngomongnya kasar, ngomongnya mencaci, memaki orang lain, membuat orang lain tersinggung, menyinggung orang lain, kita bisa saja diblokir. Betul nggak? Kalau enggak juga dicabut, dibekukan, saudara. Entah YouTube, entah Facebook, entah apapun. Begitu kita bermasalah, karena ada juga yang mengelola Facebook, kita salah juga nggak bisa. Saya pernah mengunggah YouTube dan YouTube-nya itu ternyata lagunya tidak boleh dipakai. Ya akhirnya tidak bisa ditayangkan, saudara. Kemudian ada unsur-unsur yang menyangkut kekerasan misalnya, yang pasti di-blur, nggak boleh ditunjukkan. Ada aturannya, saudara. Coba kalau nggak percaya, saudara, di Facebook ada orang yang maki-maki atau apapun. Kalau ada orang yang nggak terima dilaporkan, kita kena, saudara. Karena ini ada aturannya, saudara, yang kita tidak boleh sembarangan. Sehingga kalau kita bisa melanggar, kita bisa diblokir, dibekukan, bahkan bisa dihapus. Makanya kalau kita tidak mau melibatkan diri dengan orang lain yang berhubungan dengan internet, ya nggak usah main internet, nggak usah main Facebook. Makanya unik di dunia sekarang ini, banyak orang berantem tapi belum pernah ketemu. Saya sudah sering mengajarkan di sini. Ada orang kenalan di Facebook, baru kenal nih, saudara, di Facebook. Wah, saya di-invite, saya bisa kenalan nih dengan orang Kalimantan, saya bisa kenalan dengan orang Hong Kong, saya bisa kenalan dengan orang Jepang. Kemudian, saudara, saat sharing beda pendapat, marah, saudara. Wah, emosi, kata-katanya negatif keluar semuanya, saudara. Membuat dosa. Kalau itu perkenalan, persahabatan dijadikan menjadi dosa, menurut saya lebih baik gak usah berkenalan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berkenalan sama orang tetapi hanya menjadikan kita berdosa, lebih baik tidak usah berkenalan. Makanya selalu saya ajarkan, lebih baik saya gak kenal daripada saya kenal tetapi saya berdosa. Saya gak mau ditarik hal-hal yang negatif, yang membuat saya ketarik di dalam dosa. Saya gak mau, saudara. Mau alasannya tentang dasar Elohim atau dafar Elohim atau apapun, tidak. Karena kebenaran firman Tuhan itu kita sendiri yang memegang. Amin. Kita boleh memberitahukan, tetapi bukan memaksakan orang. Karena orang bisa percaya tentang dafar Elohim, percaya sama Tuhan kita, itu bukan karena kita hebat, tetapi karena Ruah Kudus menarik dia. Amin. Jadi tidak perlu kita membela, saudara. Kita nggak perlu memaksakan. Yang penting kita memberitahukan. Oleh sebab itu saya lihat pintu dosa sekarang ini tidak harus mulut, tetapi pikiran dan jempol. Paham, saudara? Pikiran kita dan jempol. Begitu diskusi, debat ramai, saudara. Dan apa dampaknya? Sama-sama punya pendapat pribadi sendiri-sendiri. Saya kalau pendapatnya sudah berbeda, ya sudah. Ngapain saya lanjutkan? Mau pendapatnya saya paksain kayak apapun, dia punya pendapat. Saya tidak mau terbawa arus negatifnya, saudara. Lebih baik saya berdiam. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, itu yang kedua, netizen, saudara. Jadi kewarganegaraan kita yang kedua adalah netizen. Selain warga negara kita yang dimana kita tinggal, semuanya ada aturan. Kemudian kewarganegaraan kita yang ketiga adalah samayim atau surga, saudara. Ini kewarganegaraan kita, kewargaan kita. Kewargaan kita yang ketiga adalah samayim. Artinya kita mengikuti juga tata tertib yang ada di samayim atau di surga, sesuai dengan dafar Elohim, yaitu menjauhi larangan, yang menjauhi setiap hal yang berhubungan dosa, jauhi. Tetapi sesuatu yang berhubungan dengan kebenaran dan kebaikan di dalam dasar firman Tuhan, ya kita lakukan. Di dalam kitab Filipi atau Filipi pasal yang ketiga ayat 20, saya bacakan, saudara, dikatakan aselanu esrahutenu basyamayim hi
misam gam yafomosia asal mechamim anulo ha adon Yeshua Hamasiah, yang artinya sebab kewargaan kita berada di surga atau di Samayim. Dari sanalah juga kita sangat menantikan juru selamat, yaitu Yeshua, Tuhan Yeshua Hamasiah. Nah, kewarganegaraan kita berasal dari sana. Kalau kewargaan kita dari sana, harusnya kita tidak melakukan dosa. Kita tidak melakukan hal yang jahat. Perkataan kita bisa diukur, perkataan kita bisa dipertanggungjawabkan, perkataan kita bisa memberkati, bukan mengutuki. Karena di Samayim pasti shalom, pasti isinya damai, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, inilah kewargaan kita. Oleh sebab itu jaga diri kita dengan baik. Kalau kita bisa, orang yang hebat itu orang yang bisa menjaga nama baik. Kalau saya orang Indonesia, saya menjaga nama baik Indonesia. Saya tidak pernah mau menjatuhkan negara saya, karena saya cinta negara ini. Amin. Begitu saya juga di internet, warganet, saya netizen, saya ada di situ. Saya akan menjaga nama baik di situ. Saya gunakan sosial media ini untuk menjalin persahabatan sebanyak-banyaknya, untuk menyampaikan kebenaran sebanyak-banyaknya. Yang berhubungan dengan dosa, caci maki, mencela, menjelekkan, emosi, berantem, amarah, saya buang. Saya nggak akan pernah terlibat di situ. Amin. Saya akan menjalin sebanyak-banyaknya orang untuk berteman, sehingga saya bisa berkenalan dengan orang manapun dan saya bisa bertukar pikiran dengan baik. Kemudian kalau saya menjadi warga kewargaan Samayim, saya akan menjaga nama baik Samayim yang isinya shalom, damai sejahtera, keselamatan, berkat dan kebenaran. Amin. Jadi Samayim itu isinya, saudara, pasti damai sejahtera, kasih, kemuliaan Tuhan. Nah, bisa nggak kita menjaga? Katanya kewargaan dikatakan ayatnya di sini. Sebab kewargaan kita berada di Samayim. Lah, kalau kewargaan kita di Samayim, ya isinya hal yang baik. Karena kita tercatat di sana, saudara. Nggak ada orang mau masuk Samayim penuh dengan dosa. Semuanya dihapuskan dan dosa itu ditanggung oleh Yeshua Hamasiah. Kalau Yeshua sudah menanggungnya, ya jangan kembali ke hal dosa. Makanya kita harus punya prinsip kebenaran itu sungguh-sungguh. Kalau kita sudah pegang kebenaran, jangan pernah tukar dengan apapun. Apalagi dengan dunia, saudara. Rugi kalau kita sudah tahu kebenaran. Makanya saya jujur, saudara, saya nggak mau kalau ditarik orang hal-hal yang berbau negatif, yang berhubungan dengan dosa, saya nggak mau. Saya jaga diri saya dengan baik. Nah, saya merindukan seluruh kehilangan Adulai Yahweh. Catat nama baik kewargaan kita di Samayim, sehingga mencerminkan bahwa saya adalah anak-anak Yeshua Hamasiah. Saya adalah anak-anak Elohim yang mencerminkan kewargaan Elohim, kewargaan kerajaan Samayim. Jadi saudara, ada 3 hal yang saat ini mau nggak mau kita pasti ada di situ. Kalau saudara nggak mau terlibat di dalam dunia, saya nggak mau jadi warganya internet, ya nggak usah terlibat di internet. Nggak usah pegang, jadi nggak usah berhubungan dengan internet, saudara. Entah internet kayak Facebook, kayak Instagram, kayak apapun, nggak usah kita terlibat, saudara. Kalau warga negara pasti nggak mau karena kita tinggal di sini dan harus, saudara. Tapi kalau kita kewargaan Samayim, ya harus jaga, saudara. Apa itu kita ada di Samayim? Itulah yang kita lakukan. Oleh sebab itu, saudara, tetaplah menjadi berkat dimanapun. Amin. Pesan Dafar Elohim, tetaplah menjadi berkat dimanapun. Mau kita tinggal di daerah kita, mungkin di lingkungan masyarakat kita, lingkup kecilnya, lingkup agak besarnya di gereja kita, di lingkup masyarakat, di lingkup kelurahan, lingkup kecamatan, lingkup kabupaten, lingkup provinsi, bahkan di negara kita, saudara. Jaga, saudara, tetap menjadi berkat. Amin. Tetaplah menjadi berkat dimanapun. Kemudian kapanpun, jangan menjadi berkat itu kalau ingat, wah sekarang saya menjadi berkat, besok sudah malas lagi. Tidak. Menjadi berkat itu harus dimanapun kita berada. Yang kedua, kapanpun. Dan yang ketiga, dalam situasi apapun. Jadi menjadi berkat itu tidak saat kita punya uang banyak, kaya semua terus, tidak. Saat kita sehat terus, tidak. Tetapi dalam kondisi, situasi, dimanapun dan situasinya apapun, kita tetap bisa menjadi berkat. Amin.
saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian untuk kemuliaan Aba Yahweh besim Yeshua Mashiach. Jadi kalau kita menjadi berkat dimanapun, itu semuanya kembalikan untuk kemuliaan Tuhan, bukan karena kita hebat. Kenapa saudara? Karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Oleh sebab itu sekali lagi yang terakhir saudara, tetap menjadi berkat dimanapun. Sekali lagi dimanapun saudara, di lingkup pekerjaan, di lingkup gereja, di lingkup kehilat, di lingkup masyarakat, dimanapun saudara saat perjalanan dalam melakukan kehidupan, tetap menjadi berkat kapanpun. Jadi dalam kapanpun itu ya dimanapun, kapanpun, kondisi apapun saudara, dan dalam situasi apapun. Situasinya ini enak nggak enak, tetap saya menjadi berkat. Situasi nggak enak itu begini saudara, kita dipermasalahkan orang, kita dimaki, tapi tetap menjadi berkat. Jadi kalau ada orang marah-marah sama kita, nggak perlu dibalas marah-marah. Kalau ada orang mencela kita, nggak perlu kita membalas mencela. Menjadi berkat itu seperti itu, karena kita ini nggak perlu membela diri, yang membela pasti Tuhan. Amin. Cukup. Saya kemarin minggu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa Bapak Yahweh itu pembela kita. Kenapa pembela kita sudah dikasih oleh Tuhan? Kalau kita bermasalah sama orang, dan atau orang itu bermasalah sama kita, kita diam, justru orang itu bermasalah sama Tuhan kita. Amin. Tapi nak kita membela berarti kita dengan kekuatan kita. Tuhan yo diam mau kekuatan kita. Sama kalau kita bermasalah sama orang. Kalau di dunia netizen, di dunia internet, orang di Facebook marah-marah sama kita, kita membalas berarti dengan kekuatan kita. Tapi kalau kita diam, biarkan orang itu berurusan dengan Tuhan kita. Amin. Jadi kita nggak perlu melibatkan diri. Jadi yang lihat dalam situasi apapun, nah situasinya itu enak nggak enak, tapi tetap kita harus menjadi berkat. Di dalam kita sebagai keluargaan sama Yahweh, isinya cuma kasih. Amin. Yang kedua shalom atau damai sejahtera. Yang ketiga yang terakhir kemuliaan. Karena pasti di Samayim ada isi ini Tuhan. Jadi kemuliaan, damai sejahtera, dan kasih itu tetap ada sampai kapanpun. Sukses besar buat kita semua. Bapak Yahweh besim Yeshua Mashiach memberkati. Amin.